Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Bonsai Gimbong, tentunya di channel Belajar Bonsai Bersama. Oke sahabat bonsai, mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan dan juga dilancarkan rezekinya. Kembali lagi, kali ini berkegiatan di kebun ground bonsai tentunya. Saya mau menampilkan untuk update bahan bonsai waru untuk jenis Thailand. Untuk bahan ini kurang lebihnya sekitar 4 bulan yang lalu saya pernah update untuk koreksi beberapa cabang, kemudian saya ambil kesimpulan untuk menumbuhkan terusan atau pecahan anak cabang akar dengan sambung sisip. Sudah saya update untuk teman-teman pas saya proses teknik sambung sisip, dan ini mungkin bahannya agak sedikit terlambat saya kerjakan ya. Semalam itu sempat saya muter-muter di belakang rumah di kebun ground, saya cek-cek dan ternyata ada terlewatkan di paling pinggir, soalnya bahan ini saya tanam. Tidak usah panjang lebar, kita langsung menuju ke bahannya seperti apa ya kondisi saat ini. Tadi kalau teman-teman bisa lihat ya, ini agak sedikit terlambat saya mengerjakan, mungkin waktu juga ya terlalu banyak untuk saya berbudidaya di lahan untuk jenis-jenis bahan bonsai, untuk proses cangkok, terus tanam, terus penanaman di lahan ground. Jadi ini sedikit terbengkelai untuk bahan ini. Kalau diperhatikan tadi pas saya mengerjakan untuk pelepasan pengikat talinya untuk plastik briefingnya pengikat pas sambung sisip, sudah banyak yang beberapa yang putus, kemudian saya lepas. Di sini tadi saya lakukan pruning total, kemudian untuk nampak terlihatnya setelah kurang lebih 4 bulan yang lalu saya lakukan untuk sambung sisip dan hasilnya seperti ini. Nah, ini tadi ada los ke atas, memang sengaja saya stop, saya pangkas biar lebih besar dari pecahan anak cabang yang di sini. Ini saya masih loskan dan nanti masih banyak opsi karena di sini masih banyak beberapa cabang juga. Dan ini nanti akan saya lakukan wiring, mungkin menunggu sedikit kambium jalan. Dan untuk PR yang agak nanti lama di sini ya. Nah, ini saya nunggu besar dulu. Nanti di sini juga sudah tersedia beberapa cabang, mungkin untuk di ground juga bisa di sini.
kita lihat nanti perkembangannya seperti apa dulu. Yang penting di sini saya fokusnya di sini. Dan kalau diperhatikan di sini memang masih saya lakukan untuk pengelosan juga untuk terusan ke atas untuk mengejar pembesaran keterusan mahkota. Terus di cabang sebelah kanan nampak saya sedikit mau besarkan lagi. Nanti mungkin untuk ke depan kalau saya bikin pecahan anak cabang di sini mungkin terlalu sejajar ya sama yang di sini. Mungkin nanti akan saya ambil kesimpulan, saya potong di sini agak sedikit memanjang sekian, terus saya sambung sisip di bawah. Nanti saya akan lakukan pembesaran lagi dari pecahan anak cabang di sini satu, biar posisi cabangnya lebih rendah kalau disambung sisip di bawah sini ya. Jadi tidak sejajar sama di sini. Nanti baru press lagi menimbulkan pecahan anak cabang. Dan untuk di sini tadi setelah saya lakukan pengerjaan selesai, saya kasih salep kambium bekas luka yang saya rapikan, sama di sini juga. Terus saya lakukan penyiraman air biasa full ya, nyampe tembus ke dasar tanah, biar media tanam yang ada di dinding ground ini keseluruhan basah. Setelah itu saya siram pakai pupuk cair, dimana saya di video saya sebelumnya sudah berbagi juga membuat pupuk cair dengan biaya yang irit, merendam bekas kotoran sapi atau bekas kotoran kambing, airnya kita manfaatkan untuk penyiraman di sini. Lalu saya timbun pakai media tanam lagi. Di sini saya kasih pecahan genteng. Yang pertama berfungsi untuk menyimpan kelembapan air terkena panas biar tidak cepat naik ke atas, itu yang pertama. Yang kedua ayam ya, ayam biasanya suka banget sama sekam atau merambut. Di sini mungkin nanti sekitar lihat kondisi ya, kalau subur nanti perkembangannya mungkin nih untuk cabang yang di sini paling ujungnya akan saya naikkan ke atas, saya kasih pemancang begini biar cepat untuk pembesaran. Sekitar 2 bulan atau 1,5 bulan nanti kita lihat pertumbuhannya ini seperti apa. Dan untuk konsep bahan ini memang awalnya pemilihan bahan ini los pucuk paling ujung tegak lurus cabang kanan kiri, tapi saya reposisi untuk pas pertama kali penanaman di dinding ground. Akan saya tunjukkan untuk teman-teman pas proses penanaman ini memang saya lakukan reposisi sejak awal. Pas kondisi dari polybag saya naikkan ke ground, kira-kira seperti ini ya. Ini memang los pucuk pertamanya, terus saya tanam di polybag tegak lurus biasa. Kemudian pas penanaman di ground langsung di sini saya reposisi sedikit miring. Kurang lebih konsepnya yang di bahan saya kerjakan tadi penanamannya seperti ini. Ini memang sedikit agak tinggi ya dari pangkal akar bawah ke cabang pertama dan kedua untuk kondisi saat ini ya, karena ini memang konsepnya akan saya lakukan pecah nanti. Kemarin pas penanaman saya mau lakukan pecah, ternyata pas bongkar dari polybag akarnya kurang maksimal, jadi saya tidak mau ambil kesimpulan, saya tanam dulu biar tumbuh subur, nanti baru saya lakukan program pecah batang. Oke teman-teman, apa yang saya sampaikan ini tadi mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman, memberi inspirasi, motivasi untuk teman-teman terus semangat berkarya dan berbudidaya. Untuk teman-teman yang selalu menyimak mensupport video saya ucapkan banyak-banyak terima kasih, tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan untuk teman-teman yang komen-komen di bawah deskripsi mungkin tidak bisa saya tanggapi satu persatu, saya mohon maaf, mungkin karena waktu juga keadaannya saya belum bisa menanggapi satu persatu. Dari saya di channel Bonsai Gembong cukup sekian dulu. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.